it takes, I'll take it. This shit took ages. Should know that you can't rush greatness. But you're too impatient. 1 million views ain't famous. Need me a crib, no neighbors. Good morning guys, it's 5 a.m. right now, and now is day 44 Road to 1 Miliar Series. Dan seperti biasa, kita awali dengan jalan kaki, menghirup udara segar, and as you can see, I am alone. Let's go. Spotted a dime at the corner of my eye. She got enough man on the line, back just poking like a knife. Think she tryna get my line. Demon with the angel eyes. Maybe I'm hypnotized, but why am I thinking twice? Yo, 2-man step, I got my ting on me, so don't even try that shit. Make it clap like I won an award, like I'm sat at the bricks, bro in the trap, like a sim no O2, setting up shop in the Ritz. Before commitment issues, I was sat with bro, just planning a lick. I've been talking about this every single day. Maybe the reason why I love to walking after subuh jam 5 pagi karena suasananya sepi, dingin, sejuk, dan I'm really love it. If you never try this, you should try this. Being alone is amazing guys. I know beberapa orang mungkin menganggap sendiri itu tidak bagus. Tapi menurut saya, di umur sekarang, 20-an, belajar untuk menyendiri itu, it's a good thing. You need to learn how to handle everything with yourself, right? Life is good. Let's go. Keep going guys. Apapun yang terjadi di harimu, keep going. Jangan menyerah. Do it for yourself, for your future. Let's go. So guys, I already home, and now it's time to lightweight lifting. Okay, let's go. D&D uptown with a man, then bro hopped out, then one just grabbed them. She got a man, but said I'm attractive. All this income, bro, and it's passive. Trust me, I've been outside, I'm active, real life. This ain't no acting, sexy fish just opened up. Reservation booked already, playing the get back game. She petty, broke up white like Keisha and Becky. So many L's, but wins top plenty. But wins top plenty, bro got teeth for the earth, no cavity. Paranoid one, she needs some clarity. Me and them man, no similarity. Hold that L if you hit that after me. Ain't got a question, bro. If I tell him slide, it's eager to roll. I won't always get any in, I would take my shit and then send man home. Be careful how you be talking. My young G wanna make some. Sudah mandi, sudah sarapan, sekarang saatnya untuk membaca buku, untuk menambah ilmu dan juga melatih skill komunikasi saya. Karena metode yang saya pakai untuk membaca buku adalah membaca dengan volume yang tinggi, pelan, dan membuka mulut selebar-lebarnya. Cara ini tidak hanya mendapatkan wawasan dari membaca buku, tetapi secara tidak langsung juga melatih diri saya untuk berbicara, untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan saya dalam berbicara dan berkomunikasi. Dan buku yang saya baca masih sama, yaitu The Miracle of Focus. 10 menit membaca buku, kita mulai dari sekarang. Saat keterpurukan, saat keterpurukan datang, kemana fokus Anda arahkan? Fokus pada solusi, bukan pada masalah. Fokus pada solusi, bukan pada masalah. Fokus pada sukses, bukan pada kegagalan yang mewarnainya. Fokus pada sukses, bukan pada kegagalan yang mewarnainya. Pasang surut kehidupan itu hal biasa. Ya, benar sekali. Pasang surut kehidupan itu hal biasa. So, welcome back to Road to 1 Miliar Series, hari ke-44. Dan ya, hari ini saya belajar cukup banyak dan alhamdulillah saya selalu bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Di usia 20-an ini, saya kira bersyukur itu adalah salah satu hal yang penting. Saya dan kamu harus belajar bagaimana untuk bersyukur. Dan sejujurnya saya juga berdoa
agar saya bisa menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Saya belajar untuk bersyukur di semua keadaan, baik, buruk, senang, sedih, apapun itu keadaannya. Saya belajar untuk bersyukur. Karena menurut saya, kenikmatan dalam hidup didapat ketika bersyukur. Ketika kita bisa bersyukur, apapun itu keadaannya akan nikmat. Dan menurut saya, semua yang terjadi dalam hidup saya, dalam keluarga saya, semua orang itu campur tangan dari Tuhan, dari Allah, dan itu adalah yang terbaik. Jika saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan, it's totally fine, tidak apa-apa. Saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan, tapi saya menjalankan kehidupan yang Allah inginkan. Bukan yang saya inginkan, tapi yang Allah inginkan. Dan itu jauh lebih baik, itu yang terbaik. Dan saya juga belajar untuk selalu berprasangka baik. Karena menurut saya berprasangka buruk, negative thinking itu hanya membuang waktu, membuang energi, membuang fokus, dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi, stay positive because you become what you think. Kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Kamu berpikir positif, kamu akan positif. Kamu berpikir negatif, ya kamu akan jadi negatif. So, seperti biasa, di Raw Talk ini saya mencoba untuk menjelaskan beberapa poin agar saya bisa melatih skill berkomunikasi atau skill berbicara di depan kamera. Tujuan saya membuat video Raw Talk atau berbicara di depan kamera ini adalah sebagai wadah atau tempat latihan untuk meningkatkan skill bicara saya. Dan metode ini atau metode menjelaskan topik tertentu akan membantu saya, membantu otak saya untuk berpikir, untuk merangkai kata-kata sebelum saya mengucapkannya. Dan saya sudah menuliskan poin apa yang ingin saya ucapkan, oke? Dan di hari ke-44 ini, perjalanannya sangat luar biasa. Saya sangat senang, saya selalu bersyukur, dan gagal itu pasti ada, oke? Di hari ke-44 ini perjalanannya luar biasa, tapi perjalanannya masih jauh. Jadi keep going, saya tidak menyerah, tidak akan pernah menyerah, akan terus semangat. Dan jika saya berbicara mengenai sebuah perjalanan, khususnya meraih perjalanan yang besar, 1 miliar rupiah, pasti yang namanya gagal itu tidak terhindarkan. Dan sejujurnya, saya sudah berbicara ini berkali-kali. Saya tidak takut gagal. Saya tidak takut mendapatkan hasil. Tapi saya takut tidak cukup bekerja. Karena menurut saya, hasil itu didapat dari kerja yang nyata. Kalau kerjanya bagus, ya hasilnya bagus. Kalau kerjanya buruk, ya hasilnya juga buruk. Kalau ingin dapat hasil segini, ya kerjanya harus gini. Kalau ingin hasil segini, tapi kerjanya segini, nggak make sense, ini ada gapnya. Harus diimbangkan dulu agar bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kebanyakan orang ingin hasil segini, tapi kerjanya segini. Ya pasti nggak dapat. Kalau kita ingin segini, ya kerjanya segini. Sehingga kita bisa meraih hasil yang kita inginkan. Dan menurut saya, sukses itu tentang rutinitas. Jika kamu mengamati orang-orang yang sudah sukses, mereka pasti memiliki sebuah rutinitas. Mereka fokus melakukan hal yang sama setiap harinya. Rutinitasnya seperti membosankan. Dan sukses itu tidak seksi karena kita harus melakukan hal yang sama terus-menerus setiap hari. Ini lagi, seperti itu setiap hari. Dan itu adalah rutinitas yang membosankan. Tapi di balik rutinitas yang membosankan itu, hasilnya akan terlihat. Kalau kita tidak memiliki rutinitas, hari ini melakukan A, besoknya B, besoknya C, besoknya lagi D, E, F, G, hasilnya juga akan random karena kita tidak fokus pada satu hal. Kalau dalam 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun, kita hanya fokus pada satu hal, saya yakin hasilnya akan jauh lebih baik. Dan itulah yang saya lakukan. Sejujurnya, rutinitas saya sama saja. Jika kamu melihat video perjalanan saya dari hari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 44 ini, kebanyakan besar rutinitasnya sama. Bangun tidur,
jalan pagi, mandi, sarapan, baca buku, kerja, gym, kerja, tidur, ulangi lagi. Seperti itu setiap hari, 7 hari non-stop. Saya terus bekerja 7 hari dalam seminggu. Weekend, weekdays, tidak penting, terus bekerja. Kenapa? Karena saya melakukan ini dengan senang hati. Saya cinta melakukan hal ini. Inilah bahan bakar yang saya punya, yang terus ada untuk menjalankan perjalanan ini, untuk meraih tujuan saya, 1 miliar rupiah. Dan sukses itu tidak mudah, karena kamu harus terus melakukan hal yang sama, terus menerus lagi. Kebanyakan orang tidak suka, tidak betah, atau tidak nyaman dengan rutinitas yang membosankan tersebut. Maka dari itu, sukses tidak untuk semua orang. Semua orang tidak sukses karena mereka tidak sanggup untuk melewati rutinitas yang membosankan ini. Oke? Dan saya juga belajar dari buku The Miracle of Focus. Di buku ini dijelaskan bahwa gagal itu tidak sepenuhnya salah. Kamu akan belajar banyak ketika mengalami kegagalan. Gagal hanya terjadi ketika kamu berhenti mencoba. Kalau kamu terus mencoba, itu namanya bukan gagal, tapi mengalami kesalahan. Sehingga ketika kamu mengalami kesalahan, kamu akan berpikir bagaimana cara memperbaikinya. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan dan berhenti, artinya kamu gagal. Jadi selama kamu terus mencoba, kamu tidak akan gagal, kamu akan berhasil. Itulah yang namanya repetisi. Terus menerus pengulangan, melakukannya lagi, gagal coba lagi, salah improve lagi, salah perbaiki lagi, sampai akhirnya mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan menurut saya, konsistensi itu kuncinya. Kebanyakan orang gagal, kebanyakan orang berhenti sebelum melihat hasilnya, tapi kalau kamu terus mencoba, terus konsisten, ya kamu akan menang karena yang lain keluar, kamu masih berjalan sendirian. Semua peluang akan datang kepada kamu karena kamu adalah satu-satunya orang yang masih berjuang. Yang lainnya berhenti, tapi kamu masih berjuang, otomatis peluang akan datang kepada kamu karena kamu adalah satu-satunya orang yang masih berjalan. Dan guys, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, teruslah berusaha. Lakukan semuanya ini untuk diri kamu sendiri. Orang pertama yang akan bangga, yang akan senang atas pencapaian kamu adalah diri kamu sendiri. Orang pertama yang akan senang adalah diri kamu sendiri. So, lakukan semuanya untuk diri kamu sendiri. Thank you for watching, and as always, I wish you all the best.